Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, tipis, psikosomatis, disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kebahagiaan, kesenangan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, tipis, psikosomatis, disorder dari saya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, tipis, psikosomatis, disorder. Baik, saya di sini bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater. Saya sebagai penyintas asam lambung, hipertensi, tipis, psikosomatis, disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian, dan harapan saya semoga kalian bisa sembuh sebab wasilah adanya video ini, dan semoga kalian bisa semangat, semoga kalian teredukasi, semoga kalian bisa tersugesti akan adanya video ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang takut di keramaian dan takut semua apa yang diderita oleh penderita asam lambung, hipertensi, tipis, psikosomatis, disorder. Jadi tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. Baik teman-teman, memang penderita asam lambung, hipertensi, tipis, psikosomatis, disorder itu banyak sekali yang ditakuti ya. Seperti saya dulu juga pernah ngalami takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, takut di sore hari, takut di malam hari, mau keluar takut, mau di keramaian takut, di kesendirian takut, di kesepian takut, mau mandi takut, di kamar mandi takut, terus takut dengan penyakit kronis, takut dengan penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Itu. Jadi semua, kenapa itu ditakuti teman-teman? Itu dikarenakan pola pikir kalian yang terlalu negatif. Dan pengalaman saya itu terlalu negatif disebabkan asam lambung, GERD, anxiety itu. Disebabkan asam lambungnya. Jadi kalian harus melakukan sesuatu yang menurut kalian itu senang, begitu. Jadi yang terpenting kalian jangan lupa jaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, dan pola makannya dijaga. Itu sangat membantu perkembangan kesembuhan asam lambung GERD-nya. Nah, kalau sudah sembuh ya asam lambungnya, berarti kalian nggak usah mantang makanan. Terus kalian kalau masih lemah di mental kalian, masih apa-apa ditakuti, kalian harus mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin dengan cara jalan-jalan pagi secara konsisten. Juga kalian harus berjemur. Setelah berjemur, kalian harus melakukan aktivitas di luar rumah. Jangan sampai kalian itu mengurung diri. Semakin lama kalian mengurung diri, maka semakin lama mental kalian lemah. Ketika kalian mau memaksakan mendobrak mental yang ngecek-ngecek itu, terus kalian berlatih melawan apa yang kalian takuti, apa yang menurut kalian itu ditakuti, kalian harus melawan, maka semakin lama kalian akan membaik. Ketika kalian berusaha berlatih melawan apa yang kalian takuti, apa yang kalian cemasi, tentunya itu akan menjadikan opsi, akan menjadikan solusi mental kalian kuat.
Ketika kalian hanya mengurung diri, tidak berlatih melawan mental yang ngacak-ngacak itu, ya lama kalian memiliki mental yang berat, mental yang kuat itu. Terus jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Jangan mendiagnosa kalian itu memiliki penyakit kronis. Kalian bukan dokter. Kalau kalian selalu mendiagnosa kalian memiliki penyakit berat, memiliki penyakit kronis, maka kecemasan akan meningkat, kesetresan juga akan meningkat, ketakutan juga akan meningkat. Maka kalian jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis. Jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat. Terus kalian harus bersikap masa bodoh. Bodoh amat terhadap sensasi, harus bisa mengalihkan, harus bisa cuek terhadap sensasi. Dan apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu tidak berbahaya. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Mulai sekarang kalian harus berlatih melawan mental yang acak-acak, melawan mental yang lemah itu, agar kalian memiliki mental yang kuat, agar kalian memiliki mental yang gentleman. Kalau kalian hanya mengurung diri, kalian merasa-rasakan sensasi, mengaitkan sensasi, gak berani mencoba melawan apa yang kalian takuti, maka semakin lama kalian terpuruk, maka semakin lama kalian hidup dalam lingkaran anxiety. Dan kuncinya sembuh itu happy, dan kuncinya bisa keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu dengan cara mendobrak, dengan cara melawan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan metode-metodenya dan jaga 3P-nya. Tapi kalau seandainya kalian hanya mengurung diri, tidak memaksakan diri, tidak berusaha melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentunya kalian akan semakin terpuruk, tentunya kalian akan susah bangkit. Tentunya kalian akan lama hidup dalam kecemasan, kalian yang dipikir hanya takut M itu. Maka ayolah bangkit, lakukan metode-metodenya, jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, jangan mengurung diri. Kalian harus sibukkan diri melakukan aktivitas yang menyenangkan. Setelah itu kalian harus berinteraksi, bersosial. Kalau setelah duhur, sempatkan kalian melihat hijau-hijauan, main ke kebun atau sawah, agar saraf kalian itu netral. Jangan lupa juga jaga 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, dan pola makannya dijaga. Tentu itu akan cepat membaik, pasti kalian akan cepat pulih. Yang terpenting, jaga pola pikirnya, dobrak mental yang ngacak-ngacak itu, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, dan kalian harus bersikap masa bodoh, bodoh amat, cuek terhadap sensasi. Perlakukan diri kalian layaknya orang normal, dan sebenarnya kalian itu normal, hanya di gangguan pola pikir sama mental. Itu yang paling utama. Jangan sampai kalian ketika sudah ada perbedaan, sudah ada pemulihan, sensasi sudah jarang datang, 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali, di saat sensasi itu datang, jangan sampai kalian down lagi, jangan sampai kalian itu ke-trigger lagi. Kalian harus bersikap masa bodoh. Terus kalian ketika hal-hal yang ditakuti, kalian harus mencoba ya. Terus lihat faktanya, walaupun serasa mau pingsan, keliengan, piapayar, kepengennya pulang, itu lihat faktanya apakah pingsan. Terus ketika pulang, ya nyatanya normal. Kalau kalian dipaksakan di tempat itu terus, itu pun tetap nyaman sebenarnya. Dan itu serasa mau pingsan, keliengan, serasa mau keringat dingin, dari ujung kaki sampai kepala serasa dingin semua, merinding, istilahnya kayak melihat hantu. Itu semua hanya permainan anxiety. Nah, permainan anxiety tugasnya itu menghancurkan mental kalian, agar kalian memiliki mental yang lemah. Jadi kuncinya harus dilawan permainan anxiety itu, harus bersikap masa bodoh, harus dobrak mental yang lemah itu adalah permainan anxiety begitu. Tetap semangat, saya doakan semoga kalian cepat sembuh,
Kalian jangan mengurung diri terus, jangan menuruti rasa malas, jangan kepenginnya hanya melamun. Kalian harus bisa bangkit dan husnudon bahwa gangguan ini bisa sembuh. Kalian jangan menganggap gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder ini tidak akan sembuh. Pasti sembuh, teman-teman. Pasti sembuh. Semua itu pasti sembuh. Sensasi yang kalian alami pasti hilang. Itu husnudon. Orang nyatanya saya saja sembuh. Yang lain teman-teman yang sampai bertahun-tahun juga sembuh. Makanya kalian harus yakin bisa sembuh. Tapi yaitu jangan tergesa-gesa, jangan pengennya cepat-cepat, jangan pengennya instan. Ada proses yang perlu kalian lakukan untuk mengembalikan hormon-hormon serotonin, hormon endorfin agar bisa melawan hormon kortisol itu. Makanya semangat kalian, harus bangkit melakukan metode-metodenya itu. Ya, saya sebagai penyintas hanya bisa mengedukasi dan memberikan semangat, hanya membagikan sedikit ilmu begitu. Tapi kuncinya sembuh itu di pola pikir kalian dan di diri kalian semua. Di diri kalian semualah yang menjadikan penentu kalian akan cepat sembuh atau tidaknya. Itu kalian mau pengen cepat keluar dari gangguan anxiety ya hanya di diri kalian sendiri. Saya kan hanya perantara sebab musabab begitu. Makanya ayolah bangkit, kalian paksakan diri, jangan menuruti rasa was-was, jangan menuruti rasa gundah gulana, jangan menuruti rasa malas, jangan menuruti rasa takutnya itu. Kalian harus mendobrak begitu. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kalian cepat membaik. Semoga video ini bisa memotivasi, bisa mengedukasi, dan bisa menemani kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.